Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Alfarisi, NIM D202-10127. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian tentang kecepatan pertumbuhan pada tumbuhan lumut. Pada tumbuhan lumut sebenarnya tidak memiliki akar sebenarnya, pasalnya tumbuhan tersebut melekat menggunakan perantaraan rizoid atau akar semu. Hal ini karena tumbuhan lumut ini merupakan peralihan bentuk antara tumbuhan yang bertalus atau telofita dengan tumbuhan yang berkormus atau kormofita. Tumbuhan lumut memiliki klorofil sehingga memiliki sifat autotrof. Tumbuhan tersebut mampu tumbuh di berbagai macam media, sedangkan yang hidup di daun-daun disebut juga dengan epifit. Tumbuhan lumut merupakan sebuah tumbuhan kecil dan lembut, tidak memiliki bunga atau bahkan biji, maupun daun-daun yang secara sederhana menutupi bagian batang liat yang begitu tipis. Tumbuhan lumut adalah sebuah tumbuhan pelopor, yakni tumbuhan yang mampu tumbuh di suatu media sebelum tumbuhan yang lain bisa tumbuh di media tersebut. Hal ini bisa terjadi karena tumbuhan lumut tersebut memiliki ukuran yang sangat kecil, namun membentuk sebuah koloni yang bisa menjangkau area secara luas. Tumbuhan lumut ini juga menunjukkan diferensiasi yang cukup tegas antara bagian organ untuk menyerap hara dan juga organ fotosintetik, akan tetapi belum mempunyai akar serta daun sejati. Di dalam bahasa umum, istilah lumut biasanya merujuk sebuah divisio. Klasifikasi secara tradisional menggabungkan juga jenis lumut hati dalam Bryophyta, sehingga di dalamnya akan terangkum adanya lumut tanduk, lumut sejati atau musti, dan lumut hati. Dari judul yang diambil terdapat perumusan masalah. Pertama, seperti apa bagaimana tumbuhan lumut, bagaimana pertumbuhan serta perkembangan tumbuhan lumut, apa pengaruh terhadap cahaya terhadap tumbuhan lumut. Tujuan penelitian. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk 1. Ingin membuktikan perbedaan tentang kecepatan pertumbuhan pada tumbuhan lumut. 2. Ingin menambah wawasan dan pengetahuan mengenai makhluk hidup, khususnya tumbuhan lumut. 3. Ingin mengetahui lebih jauh mengenai tumbuhan lumut. Manfaat penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, tak hanya untuk penulis tapi juga pembaca ataupun pihak-pihak yang berkepentingan. Manfaatnya sebagai berikut. 1. Mampu menentukan seperti apa sesungguhnya habitat atau tempat tumbuhan lumut hidup. 2. Mampu mendeskripsikan bagaimana proses pertumbuhan dari tanaman lumut. 3. Mampu menganalisis setiap masalah yang terjadi dalam proses pertumbuhan lumut. Dan 4. Mampu memahami keanekaragaman makhluk hidup. Berdasarkan sejumlah teori yang sudah ada sebelumnya, beberapa jenis tumbuhan lumut mempunyai lingkup kehidupan yang cukup luas. Namun beberapa di antaranya hanya mampu hidup di habitat atau tempat hidup khusus. Secara umum, tumbuhan lumut tidak mampu tumbuh di sebuah habitat yang kering. Sebagian besar tumbuhan lumut hidup di tempat yang memiliki kelembapan cukup tinggi dan juga teduh. Namun saat dikaji secara menyeluruh, bisa dikatakan jika sebagian besar tumbuhan lumut mempunyai range ekologi yang sedikit lebih sempit dan juga terbatas. Karenanya tumbuhan lumut tersebut memiliki nilai penting yang terbilang besar dan digunakan sebagai indikator mengenai habitat atau lingkungan tertentu. Ada sebuah faktor biotik yang berpengaruh pada kehidupan tumbuhan lumut yang menyangkut berbagai masalah kompetisi. Salah satu di antaranya ialah koloni tumbuhan lumut tersebut, baik dalam memperoleh makanan ataupun untuk mendapatkan tempat hidup. Sedang faktor abiotik sendiri lebih kompleks, meliputi 1. Faktor cahaya. Pada umumnya tumbuhan lumut normalnya memerlukan 500 sampai 1300 lux untuk intensitas cahaya. 2. Faktor temperatur atau suhu udara di sekitar habitat lumut.
3. Faktor pasokan air. Intensitas pengisapan air sangat tergantung dari kandungan air yang ada pada setiap tumbuhan. Berikut bagaimana tumbuhan lumut bisa beradaptasi dalam mengambil pasokan air. Spesies endohydric. Biasanya air yang diambil didapat dari substrat yang kemudian dihantarkan langsung secara internal ke setiap organ daun ataupun permukaan evaporasi yang lain. Pada umumnya tumbuhan lumut hidup di substrat yang memiliki nutrien yang kaya, area yang basah, serta poreus atau berpori. Kedua, spesies ectohydric. Biasanya air cukup mudah diabsorpsi, kemudian hilang melalui berbagai macam permukaan tubuh. Karakteristiknya sendiri di semua bagian tubuh tumbuhan lumut mampu menghisap maupun menyimpan air yang diperoleh dari udara. 3. Faktor angin serta faktor edafik yang meliputi bagian tanah, humus, serta batuan. Pasalnya tumbuhan lumut umumnya mampu hidup di atas tanah yang berhumus dan juga berbatuan, sehingga tumbuhan lumut dikatakan memiliki sifat saprofit. Untuk metode penelitian yang digunakan, metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian ilmiah. Oleh karenanya, penulis menyusun beberapa rencana berikut diantaranya. Pertama, identifikasi variabel, yaitu sejumlah faktor yang bisa mempengaruhi sebuah penelitian. Ada sejumlah variabel penting dalam sebuah penelitian. Untuk bisa mengetahui pengaruh dari sebuah variabel pada variabel yang lainnya, pengamatan perlu dilakukan pada variabel tersebut, serta mengukur variabel yang dapat mempengaruhinya. Sedangkan variabel yang lainnya dibuat secara terkontrol atau tetap untuk mengisolir adanya fenomena yang bisa mempengaruhi hasil dari pengamatan tersebut. Berikut beberapa variabelnya. Identifikasi variabel, yaitu sejumlah faktor yang bisa mempengaruhi sebuah penelitian. Yang kedua, melakukan aktivitas pengamatan secara akurat, yakni melakukan pengamatan pada seluruh objek yang ada pada penelitian, terutama ketika melakukan penelitian pada alat maupun bahan, supaya tujuan yang ingin didapat dari penelitian tersebut bisa tercapai. Pengamatan pun dilakukan untuk bertujuan ingin mencatat seluruh peristiwa atau hal penting yang terjadi dengan objek penelitian tersebut. Pengamatan harusnya dilakukan dengan lebih teliti serta akurat di setiap fase atau tingkatan penelitiannya. Yang terakhir, mengolah serta menganalisis semua data. Pengolahan hingga penyajian data yang penting supaya mampu menganalisis data dengan baik dan benar. Berikut beberapa hal yang harusnya dianalisis. Setiap data yang dibuat apakah bisa menghasilkan atau menciptakan kurva yang mulus. Selain kurva, data tersebut apakah bisa diabaikan saja atau ada sebuah alasan tersendiri mengapa hal tersebut terjadi. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.